Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang luar biasa pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara podcast Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, saya Fil Isnaini, kembali lagi dalam acara kesayangan kita semua. Podcast Prodi S1 Akuntansi dengan tema Milenial Meladani Rasulullah SAW. Dalam bulan Rabiul Awal, sama-sama kita ketahui bahwasanya merupakan salah satu bulan yang mulia karena menjadi momen bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah ada bersama kita narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Ustadz Abdul Muhyi SHI MPDI. Yang kedua ada Ustadz Adam Sugiarto SPDI MPDI, dosen agama S1 Akuntansi. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Muhyi? Alhamdulillah baik. Sedang sibuk apa sekarang? Ya, alhamdulillah melaksanakan tugas-tugas sehari-hari saja. Masya Allah, selalu siar-siar dakwah ya di Insya bulan Allah, Maulid insya Allah. ini, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz Adam? Alhamdulillah baik, insyaallah semua. Sedang sibuk apa Ustadz Adam? Biasa kita tetap memberikan pembelajaran kepada seluruh anak didik, termasuk di Empang kita tetap mengajar ya. Masya Walaupun Allah. pandemi. Amin. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan Amin. berbahagia ya Ustadz. Baik Ustadz, pada kesempatan hari ini podcast kita dengan tema Milenial Teladani Rasul. Monggo silahkan Ustadz terlebih dahulu sebelum kita masuk dari pertanyaan teman-teman yang sudah masuk ke kami, boleh diawali dulu tausiah dari Ustadz Abdul Muhyi, kemudian dilanjut oleh Pak Adam, Ustadz Adam Sugiarto. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para teman-teman, para mahasiswa, mahasiswi Universitas Pamulang, khususnya S1 Akuntansi, dan juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang Allah turunkan ke muka bumi ini bukan hanya sebagai pembawa syariat, bukan hanya sebagai penjelas akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini menjadi suri tauladan, mercusuar kebaikan kehidupan di dunia ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan, yang mana ketika kita menginginkan sesuatu untuk kita ikuti ada pada Nabi Muhammad. Jika temanya saat ini adalah meneladani Nabi Muhammad SAW, sangat tepat, khususnya bagi kaum milenial, kaum anak muda yang saat ini memiliki sifat mencari jati diri. Harus seperti apa saya berkehidupan, harus seperti apa saya melakukan, bersikap baik kepada orang tua, kepada teman, kepada guru dan lain sebagainya. Maka sosok Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang tepat untuk kita ikuti. Satu hal saja tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk hormat kepada orang tua, yang dikuatkan dalam ayat Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Kita nggak boleh ngomong sama orang tua karena orang dapat menyakitkan hati orang tua. Dan ditegaskan oleh Rasul dalam hadisnya, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua dan murkanya Allah ada di murka orang tua.
Maka bagi seorang anak yang ingin menjadi anak yang baik, anak yang bahagia, khususnya teman-teman milenial, teman-teman mahasiswa, ingin sukses hidupnya, proses kuliahnya lancar, dan lain sebagainya, Nabi mengajarkan jangan lupakan orang tua. Walaupun kita sudah sibuk kerja, sesibuk apapun kita bekerja, jangan pernah lupakan orang tua, karena itu ajaran Nabi Muhammad. Karena beberapa hari yang lalu, Pak Ustadz, kita saksikan di televisi, ada seorang anak karena kesibukan kerja, akhirnya rela mengirimkan orang tuanya ke panti jompo. Memang itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di Indonesia, ya memang sudah difasilitasi. Akan tetapi yang bikin kita miris, kata-kata terakhirnya. Apabila orang tua kami meninggal dunia, silahkan diurus, ya kan, dan lain sebagainya. Artinya anak sudah tidak mau tahu. Padahal dalam satu hadis ketika Rasul naik ke atas mimbar, Rasul mengatakan amin 3 kali. Salah satunya adalah malaikat Jibril mengatakan, celaka orang yang memiliki kedua orang tua tapi dia tidak mendapatkan surga dari dua orang tua tersebut, maka dia orang yang celaka. Nah, Rasulullah menjawab amin, dan yang mendoakan adalah malaikat Jibril. Nah, ini yang krisis sekarang saat ini adalah terkadang kita yang milenial nih, yang sangat semangat untuk bekerja, semangat untuk kuliah, jangan pernah lupakan satu hal yang diajarkan oleh Rasul untuk kita teladani, yaitu hormat kepada orang tua. Kenapa? Karena hidup ini di dunia ini suksesnya kita, bahagianya kita, enaknya kita itu bukan karena kita hebat, tapi bisa jadi karena doa orang tua kita dulu ketika kita masih tidur, lagi asik main, orang tua ternyata sholat duha, sholat tahajud, dia bilang, ya Allah jadikan anak keturunan saya soleh dan solehah, jadikan anak keturunan saya sukses, jadikan anak keturunan saya bahagia. Nah, ini kan yang mulai hilang nilai-nilai bagaimana seorang anak muda, seorang anak menghormati orang tua, padahal itu ajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal yang harus kita teladani bagi kaum milenial saat ini, khususnya para mahasiswa, ketika walaupun kita sudah menjadi mahasiswa atau mahasiswi sudah berkuliah, jangan pernah lupakan untuk berbakti kepada orang tua, jangan pernah lupakan untuk tetap mencari ridho orang tua. Karena berbuat baik kepada orang tua ini poinnya nomor 2. Ayat Al-Quran, wala tusyrik billahi syai'an wa bil walidaini ihsana. Perintah jangan menyekutukan Allah. Dan yang kedua, tetap kita berbuat baik kepada orang tua. Nah, maka ini harus menjadi sebuah catatan penting di kaum milenial, teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Jika kuliah kita mau lancar, skripsinya mau cepat lulus, semua urusannya gampang, jangan pernah lupakan berbaktinya kita kepada orang tua. Itu yang saya ambil satu poin dari sosok Nabi Muhammad yang patut kita teladani. Kemudian silakan Pak Ustadz Adam. Terima kasih Ustadz Muhi. Jadi teringat gitu ya kalimat Ustadz Muhi tentang salah satu hikmah, ya salah satu yang harus kita amalkan sebagai kaum milenial ya, adalah hormat kepada orang tua. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk hormat kepada orang tua. Saya jadi teringat sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita mahasiswa S1 akuntansi itu luar biasa Ustaz. Ketika dia mengerjakan tugas akhirnya, saya selalu sempatkan untuk bertanya. Ketika Anda lulus, para sahabat, siapa orang yang pertama kali yang akan Anda ucapkan terima kasih? Mereka sambil menangis, apa yang disampaikan Ustaz? Orang tua. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, yang masih sehat, mereka pasti sampaikan belum ada satupun pembimbingnya. Berarti luar biasa ya, peran orang tua selalu nomor 1 seperti yang disampaikan tadi. Orang tua adalah doa yang utama yang seperti disampaikan Ustaz tadi. Baik, terima kasih Ustaz. Monggo Ustaz Adam selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa-mahasiswi, sahabat podcast Prodi Sarjana Akuntansi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayat Al-Qur'annya menyifati matahari dengan
menyampaikan wa ja'ala syamsa siraja. Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari itu sebagai pelita, siraja. Wa qamaram muniran, dan bulan itu sebagai pemberi cahaya di malam hari, pemberi kesyahduan kita di malam hari. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua kata tersebut, wasirajam munira, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pelita penerang kehidupan kita di siang hari dan pemberi kesyahduan, pelita juga bagi kita di malam hari. Maka pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sangat penting bagi diri kita, tidak hanya kaum milenial ya, bagi semua orang yang mengaku beragama Islam pasti dia akan berupaya untuk menteladani Rasulullah SAW. Khususnya tadi yang kita bahas hari ini adalah kaum milenial seperti itu. Karena memang seperti disampaikan oleh Muhyi tadi, kaum milenial ini dalam tahap mencari jati diri. Mencari jati diri ini penting untuk melihat siapa yang diteladani. Nah, bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah SAW kalau kita belum mengenal Rasulullah SAW? Nah, ini juga menjadi PR kita semua mungkin bagi teman-teman yang melihat, yang menyaksikan nanti podcast ini, untuk kemudian termotivasi untuk mengenal lebih jauh pribadi Rasulullah SAW yang sangat mulia, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki pribadi yang agung. Bahkan pilihan nama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah menunjukkan bahwa beliau memiliki sebuah sifat karakter yang sangat mulia. Kalau kita lihat di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan Muhammad. 4 kali dalam 4 ayat disebut dengan Muhammad. Tapi dalam satu ayat disebut dengan kata Ahmad. Sebagaimana disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, kata Muhammad itu adalah superlatif atau sigha mubalaghah dari kata Mahmud, yang berarti seorang memiliki hubungan baik terhadap makhluk, terhadap sesama. Jangankan kepada manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, itu memiliki kasih sayang yang luar biasa. Ya Ustaz ya. Bahkan kita pernah sering dengar kalau lagi musim kurban itu, Ustaz menyampaikan, idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih itu, fa ahsanadzab, perbaiki atau lakukan dengan yang terbaik, profesional. Nah, itu saking cintanya Rasulullah SAW dengan hewan. Belum lagi dengan tumbuh-tumbuhan. Banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan bahwa Rasul melarang kita untuk sembarangan untuk memotong tumbuhan dan lain sebagainya, karena tumbuhan-tumbuhan itu sejatinya bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan Nabi Isa pada saat itu juga memiliki karakter yang seperti itu, penyayang terhadap manusia, terhadap tumbuhan, terhadap hewan. Bahkan suatu ketika dia berjalan dengan muridnya sampai ke tepi sungai, muridnya melihat mencium bau bangkai. Wahai guru, ini bangkai bau sekali, dari binatang yang mati jadi sungai. Tapi kata Nabi Isa alaihissalam, apakah engkau tidak melihat begitu putih giginya? Kalau sang murid melihat dari bau, menyatakan apa yang dia rasakan dari bau, mencium bau yang sangat menyengat dari bangkai tersebut, tapi Nabi Isa melihat dari sisi positif dari bangkai tersebut. Karena begitulah manusia, dia akan mengeluarkan, dia akan menyampaikan sesuatu yang ada di pikirannya. Kalau pikirannya baik, maka yang akan keluar adalah kata-kata yang baik. Kalau pikirannya buruk, maka dia akan keluar kata-kata yang buruk. Lalu bahkan di saat Nabi Isa diutus, banyak orang yang menyangka bahwa Nabi Isa itu Nabi terakhir, karena begitu penyayangnya Muhammad tadi ya. Lalu kemudian Nabi Isa menyampaikan, saya bukan Nabi terakhir, nanti akan ada Basyiram min ba'di ismuhu Ahmad. Akan ada Nabi terakhir yaitu Ahmad. Ahmad ini
Sighah mubalaghah atau bentuk superlatifnya dari kata hamid. Kalau orang yang sudah mampu berbuat baik, mampu untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya, tapi belum bisa sholat tahajud, itu disebut hamid. Tapi kalau semuanya terkumpul dalam dirinya, maka dia akan menjadi sebuah kata yang disebut dengan ahmad. Semua kebaikan ada terkumpul dalam jiwa Nabi Muhammad SAW. Maka panggilan Nabi Muhammad SAW itu semuanya bersifat kata sifat, yang sifatnya itu nanti bisa terus diteladani oleh umatnya sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Kemudian sifat yang terus diteladani itulah disebut dengan uswah, seperti disampaikan oleh Ustaz Muhyi tadi, bahwa Rasul tempat kita beruswah, tempat kita mencontoh setiap perilaku kehidupan kita. Gitu. Baik. Terima kasih Ustaz Adam, bahwasanya Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, tempat untuk mencontoh. Sebaik-baik contoh adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik Ustaz Adam, menyambung dari yang sudah disampaikan tadi, menarik sekali dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan ya Ustaz, mengapa sih kita ya semuanya, tidak hanya kaum milenial, tapi semua umat Islam khususnya ya, mengapa sih kita harus mempelajari itu sejarah kehidupan Rasulullah? Seberapa penting kita sebagai umatnya mempelajari sejarah kehidupan beliau? Silakan Ustaz. Masya Allah. Ini pertanyaan luar biasa kayaknya. Kalau kita jawab bisa sampai subuh. Mengapa kita itu harus mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW? Harus seberapa penting kita mempelajari sejarah beliau? Banyak atau hadis yang paling terkenal yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanyakan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, maka disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas bolak-balik, kok saya bingung Ustaz, gimana saya bisa meneladani Rasulullah SAW? Saya udah baca nih Al-Quran dari An-Nas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas bolak-balik, tapi saya bingung gimana meneladani Rasulullah SAW. Maka kunci bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah SAW yang akhlaknya disampaikan oleh Ibunda Aisyah dari Al-Quran, yaitu kita harus banyak mempelajari kehidupan Rasulullah SAW. Karena Rasul itu adalah contoh langsung aplikatifnya Al-Quran. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, orang yang 100% mengamalkan Al-Quran itu adalah Rasulullah SAW. Kalau kita mau mengamalkan Al-Quran, maka kita harus merujuk dalam kehidupan Rasulullah SAW. Seperti itu. Oke, mungkin bisa disampaikan gitu contoh yang nyata gitu ya Ustaz, biar teman-teman milenial bisa biar langsung bisa gitu. Oh iya, berarti kehidupan Rasulullah SAW yang kita contoh gitu, yang paling mudah mungkin Ustaz bisa ditiru. Teman-teman, contoh kehidupan Rasulullah seperti apa sih yang bisa kita tiru, yang paling mudah dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin seperti itu Ustaz. Silakan. Oke, baik. Iya. Di dalam surah An-Naba, di surah yang ke-10 ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya." Allah jadikan malam itu sebagai pakaian dan Allah jadikan siang itu sebagai waktu untuk mencari kehidupan. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan ayat ini? Maka kita harus melihat bagaimana Rasulullah SAW menghabiskan malam-malamnya dan bagaimana Rasulullah SAW menghabiskan waktu siangnya. Contoh Rasulullah SAW itu, Rasulullah SAW senantiasa beristirahat ya setelah Isya. Ini memang sangat jauh dari kehidupan kita sekarang ya. Kan, tapi ini realitanya seperti itu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah memarahi salah seorang pembantu Rasulullah SAW yang mereka masih asyik ngobrol ketika selesai Isya. Tidak seperti itu Rasulullah SAW mengajarkan. Rasulullah SAW itu senantiasa langsung istirahat setelah Isya. Mungkin nanti kita praktekkan. Dan memang itu dikaji dari sisi kesehatan dan lain sebagainya, itu akan berdampak baik bagi jiwa kita. Setelah itu beliau bangun di sepertiga malam terakhir. Nah, itu dari sisi ini aja kita bisa mencontoh bagaimana Rasulullah SAW itu menghabiskan malamnya.
bagaimana Rasul menghabiskan malamnya sehingga beliau itu selalu sehat, bugar ya, selalu bugar ya. Ketika siang harinya bersemangat, beda dengan kita tidur jam 1 misalnya, kemudian bangun subuh atau bisa subuhnya kebablasan gitu ya, pasti siangnya kita kurang bersemangat. Ya, seperti itu. Contoh. Luar biasa ya, yang sama-sama bisa kita contoh gitu, satu saja yang bisa kita ambil gitu contoh teladan dari Nabi Muhammad SAW adalah kita tidak membiasakan tidur larut malam gitu ya, tetapi malam kita setelah isya kita istirahat, malam kita habiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena memang sangat nikmat ketika kita mendekatkan diri kepada Allah itu di waktu malam hari gitu ya Ustaz ya, Masya Allah. Oke Ustaz, di bulan Maulid ini kan di bulan Rabiul Awal gitu ya, kita biasa sebut dengan bulan Maulid karena yang sama-sama orang ketahui bulan Rabiul Awal itu ada tanggalnya, ada momennya hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Begitu. Ada pertanyaan nih Ustaz. Nabi Muhammad kan lahir di 12 Rabiul Awal dan kemudian beliau pun meninggal di tanggal yang sama begitu ya Ustaz. Kenapa yang istimewa gitu ya, istimewa di kita? Kenapa yang diperingati itu hari lahirnya beliau, baginda Nabi besar Muhammad, bukan seperti manusia pada umumnya. Ketika kalau manusia kita gitu ya kan yang diperingati haul atau apa ya bahasanya, hari meninggalnya. Tetapi Nabi Muhammad itu kenapa istimewa sekali Ustaz? Yang diperingati bukan haulnya, tetapi yang kita kenang, yang kita peringati, yang sama-sama kita nanti-nantikan adalah kelahirannya, hari kelahirannya. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Memang betul ada keistimewaan yang Rasulullah SAW miliki dibanding dengan orang lain. Yang pertama, hari lahirnya Nabi Muhammad itu hari Senin, meninggalnya pun hari Senin. Hari lahirnya Nabi Muhammad pun 12 Rabiul Awal dan meninggalnya pun sama 12 Rabiul Awal. Ini jarang sekali ya kita dapati orang meninggal di hari yang sama. Atau di tanggal lahir dan tanggal meninggal yang sama. Mungkin ada yang hari lahir sama meninggal sama, tanggalnya beda, ya kan? Atau tanggalnya sama, bulannya beda. Jarang sekali. Nah, pertanyaan sangat bagus. Kenapa yang kita peringati adalah hari kelahirannya atau yang disyukuri, yang banyak dimeriahkan atau di banyak acara-acara baik di kampung-kampung, di kota-kota, di berbagai macam negara, yaitu memperingati atau mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW. Catatan penting adalah saya pernah membaca satu buah kitab, kitab Fathus Somad. Di situ ada yang menarik ungkapan Imam Qostolani. Beliau mengatakan bahwasanya kalau memang selama ini kita beranggapan malam Lailatul Qadar adalah malam istimewa karena tanzilul malaikah waruhu fiha, Allah turunkan malaikat-malaikat dan juga termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Ternyata beliau berpendapat bahwasanya lebih istimewa malam 12 Rabiul Awal daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena yang pertama, malam Lailatul Qadar diturunkannya malaikat. Malam 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi Muhammad diturunkan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan hanya untuk umatnya saja, tapi untuk keseluruhannya. Yang kedua kata beliau, malam Lailatul Qadar Allah turunkan malam tersebut keistimewaannya untuk umat Nabi Muhammad. Tapi malam 12 Rabiul Awal Allah turunkan Nabi Muhammad bukan hanya untuk umatnya saja, tapi seluruh alam jagat raya merasakan keistimewaan dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kenapa kok kita memperingati hari lahirnya? Karena memang hari lahir Nabi istimewa. Kalau orang biasa selain Nabi Muhammad SAW, ketika lahir belum ketahuan dia nanti akan menjadi sosok yang istimewa. Selain Nabi misalnya lahir anak bayi, pasti nangis. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikatakan dalam rawi ad-diba, syajidan, syakiran, hamidan, ka'annahu badrul fitam. Dalam keadaan sujud
dalam keadaan bersyukur dan dalam keadaan mengucap alhamdulillah. Bayi-bayi yang lain selain Nabi Muhammad tidak ada yang seperti itu. Maka kalau orang biasa baru ketahuan istimewanya ketika dia meninggal dunia. Apa husnul khotimah atau su'ul khotimah? Apakah meninggalnya dalam keadaan manfaat yang bikin orang lain sedih, bikin orang lain kehilangan, ataukah meninggal dia bikin orang lain syukur? Alhamdulillah akhirnya meninggal juga, ya kan? Misalnya tapi Nabi Muhammad belum lahir saja sudah ditunggu-tunggu. Sampai-sampai ada satu riwayat hadis, Abu Lahab punya budak yang namanya Suwaibah Aslamiyah. Begitu gembiranya, girangnya karena kelahiran Nabi Muhammad, sampai-sampai itu Suwaibah Aslamiyah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Abu Lahab kita tahu sosok manusia yang namanya diabadikan dalam surat Al-Lahab, karena menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam satu riwayat dan Sahih Bukhari dikatakan yukhaffafu fi yaumil isnain bi sururi Ahmad. Setiap hari Senin siksaan Abu Lahab itu dikurangi, diringankan karena sebab mensyukuri atau senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, itu yang membedakan kenapa yang diperingati kelahiran Nabi Muhammad bukan tanggal meninggalnya beliau, karena keistimewaan hari lahir Nabi Muhammad ini sangat luar biasa. Ini kalau kita bahas tentang keistimewaan ini bisa seminggu ini ya. Bukannya sampai subuh lagi, ini bisa seminggu ini. Harus berapa kali podcast? Nah, itu dia gitu ya kan. Nah, makanya salah satu keistimewaannya adalah lahirnya Nabi Muhammad lebih istimewa dibanding daripada orang-orang yang lain. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Ternyata sudah terjawab ya kenapa Nabi Muhammad yang dirindukan itu di hari kelahirannya ya, bukan yang diperingati adalah hari meninggalnya. Karena lahirnya Nabi Muhammad membawa kebahagiaan, membawa rahmatan lil alamin ya Ustaz. Bukan hanya untuk umat muslim saja, tetapi ternyata rahmat untuk semua yang ada di alam ini. Maka pantas kita berbahagia menyambut kehadiran hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Oke, baik, masya Allah. Terima kasih Ustaz. Oke, ada pertanyaan selanjutnya ini Ustaz Adam. Waktu kecil kan kita ketika kecil gitu ya, kita sering didongengin sama orang tua kita ya. Dongeng tentang Nabi Muhammad ini kayaknya yang legendaris sekali, yang selalu diceritakan ke anak-anak kita gitu ya. Dari kisah Nabi Muhammad SAW, waktu Nabi Muhammad kecil itu pernah dibelah dadanya, kan begitu ceritanya ya Ustadz ya. Apa sih ada peristiwa apa pelajaran apa gitu Ustadz yang bisa diambil dari peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW seperti itu? Silahkan Ustadz Adam. Ini berat pertanyaan. Itu pertanyaan dongeng kayaknya dari kita kecil sampai sekarang kita punya anak yang kita ceritakan pasti itu ya. Nabi Muhammad itu istimewa karena ada proses itu gitu. Silakan Ustadz, bisa diceritakan ke rekan-rekan mahasiswa dan semua sahabat yang sedang melihat podcast pada hari ini. Silakan Ustadz. Jadi memang kisah Muhammad SAW ini dari awal sampai akhirnya penuh dengan pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang kita ambil. Dari awal tadi sudah sampaikan Ustadz Muhyi. Memang kita sebagai seorang muslim itu sebelum masuk ke pertanyaannya, ya silakan. Ini sedikit, itulah dengan harus gembira, harus senang dengan kelahiran atau dengan hadirnya momen kelahiran Rasulullah SAW. Karena satu-satunya Rasul Nabi yang disebutkan oleh Nabi-Nabi sebelumnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh Nabi Adam sampai Nabi Isa itu selalu menyebutkan bahwasanya nanti akan datang Nabi terakhir, seperti itu. Mereka selalu bergembira. Tadi sudah sampaikan. Bahkan seorang Al-Hafiz Ad-Dimsyiki itu menyampaikan dalam syairnya, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhimmahu wa tabbat yadahu fil jahim mukhlada annahu tukhafil yaumi isnaini tukhafif anhu azaba." Kalau seandainya saja seorang yang kafir seperti Abu Lahab itu yang sudah pasti masuk dalam neraka ya, selama-lamanya kekal gitu ya. Hatta annahu fil yaumil isnaini daima yukhaffif adzabahu, setiap hari Seninnya itu dia diringankan. Kenapa? Masruran bi Ahmad. Bagaimana dengan orang yang setiap
sepanjang hayatnya seperti kita yang selalu bi ahmad masruran wa mata muwahhidan, selalu bergembira dengan momen datangnya atau lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan kita kemudian kita berharap Allah Subhanahu wa taala mematikan dalam keadaan bertauhid, berislam, maka sudah pasti kita akan mendapatkan syafaat yang lebih daripada yang didapatkan oleh Abu Lahab. Kalau Abu Lahab kan masuk neraka, diringankan ya. Tapi kalau kita insya Allah kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mampir lagi ke neraka insya Allah. Mudah-mudahan ya rabbal alamin. Nah, pelajaran yang penting ketika momen di mana Rasulullah SAW itu dibelah dadanya, itu sebenarnya ada 2 kali pembelahan dada itu. Yang pertama ketika beliau berada di asuhan Halimatus Sa'diyah umur 5 tahun, dan yang kedua itu saat beliau akan Isra dan Mi'raj, ya, ini 2 kali. Sebenarnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya beliau pernah melihat bekas pembelahan dada itu. Sebenarnya kalau malaikat mau ya, nggak dikasih bekas pun nggak bisa. Ibaratnya nggak ada bekas sama sekali pembelahan dada. Tapi ini sebagai bukti bahwa memang benar-benar terjadi pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat. Tujuannya apa? Untuk membersihkan bagian dari hati Nabi Muhammad SAW yang di situ sinyal dari syaitan. Jadi semua kita ini punya 2 bisikan, ada bisikan malaikat, ada bisikan syaitan. Nah, sinyal yang ada dalam jiwa Rasulullah SAW yang merupakan sinyal yang bisa mengundang setan itu dibuang oleh malaikat. Ya, jadi kalau kita sekarang kan ada, tapi saya tidak menganjurkan teman-teman untuk kemudian datang ke RSUD minta dibelah gitu ya, buang sinyal ini, karena dokter pun nggak tahu ya sebelah mana yang harus dibuang gitu ya kan. Ini malaikat yang tahu, karena kebetulan malaikat waktu itu nggak menurunkan ilmunya yang mana yang harus dibuang gitu ya. Tapi itu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya sisi negatif dari kita itu ada. Kalau kita terus ya kita ikuti hawa nafsu kita ikuti ajaran setan, maka dia akan terus berdatangan. Bahkan ketika Isra Mi'raj pun Rasulullah sebelum naik ke atas menemui Allah Subhanahu wa taala, dia dibersihkan lagi. Ya, untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan dalam sebuah hadis ketika di langit ke-7 itu Rasulullah SAW menyampaikan dia melihat Jibril yang luar biasa, kuat, gagah, punya sayap 600 itu. Satu sayapnya itu menutupi langit dan bumi. Ketika di langit ke-7 itu Rasulullah menyampaikan Jibril itu seperti kain yang usang. Jadi Jibril itu sudah tidak mampu lagi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya memang kita harus setiap waktu membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari berbagai macam bisikan-bisikan tersebut. Karena pasti ada, kita manusia biasa sudah pasti seperti itu. Oke, baik, Masya Allah ya. Manusia memang tidak terlepas dari kesalahan ya. Betul. Karena tadi ada malaikat, ada syaitan yang membisikkan itu. Nah, tugas kita adalah agar kita menerima bisikan-bisikan dari malaikat, nah senantiasa meneladani sifat-sifat, sikap-sikap yang dicontohkan Rasulullah SAW. Meskipun tidak bisa semuanya dan tidak akan mungkin kita manusia biasa bisa meneladani semuanya begitu Ustaz. Tetapi setidaknya kita tidak jauh melenceng dari sikap, sifat yang disampaikan, yang dikerjakan, yang disampaikan ya oleh Nabi besar Muhammad SAW. Begitu ya Ustaz ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Kiai Muhi, Masya Allah ya. Masih ada. Sabar ya Kiai, Masya Allah. Satu lagi pertanyaan luar biasa. Sesuai dengan topik kita pada hari ini tentang milenial ya, kaum milenial. Bagaimana kaum milenial meladeni Rasulullah SAW? Bagaimana sih atau apa sih hikmah apa sih yang bisa diambil dari Nabi Muhammad SAW untuk mahasiswa gitu ya dan remaja, yang hikmah yang bagaimana yang bisa diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara hikmah, kalau kita bicara apa yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad SAW, sungguh sangat banyak.
Akan tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman milenial, khususnya mahasiswa, mahasiswi dan juga para pemirsa, penyaksi atau penonton podcast 1S1 Akuntansi, satu hal yang Rasulullah SAW miliki yang harus kita terapkan saat ini agar kehidupan tetap rukun, tetap damai, tetap akur antara satu dengan lain adalah Rasul punya sifat pemaaf. Masya Allah. Rasul tidak punya sifat pemarah. Rasul sesakit apapun dihina, sehebat apapun disakiti, kalau fisik Rasulullah SAW yang disakiti, Rasul tetap pemaaf. Nah, ini yang krisis saat ini. Kita lebih mengedepankan bagaimana kita terlihat hebat karena marahnya kita, terlihat jagoan karena marahnya kita. Padahal dengan marah, Nabi katakan, dengan marah akal akan hilang. Maka tidak sedikit orang habis marah-marah atau nyesel. Misalnya yang milenial yang antara cowok dan cewek, dia pacaran misalnya, marah, berantem di kampus, di kantin, ditonton sama orang semua. Sampai-sampai kata dalam hati mungkin tidak sampai keluar kata bodoh amat ya kan. Yang penting bodoh amat dah. Marah, emosi, setan berbisik yang tadi disampaikan aja, yang disampaikan oleh Ustaz Adam tadi, bisikan setan terus. Yang pada akhirnya setelah itu penyesalan. Padahal Rasulullah SAW itu memiliki sifat pemaaf. Sampai-sampai di Al-Quran dikatakan fa'fu anhu wasfahu, saling memaafkan. Seberapapun kesalahan dia, ya tugas yang paling mulia adalah memaafkan. Karena salah satu prinsip hidup adalah tugas kita hidup bagaimana bisa berbuat baik kepada orang lain. Jika ada orang lain berbuat baik kepada kita, kita syukuri. Jika ada orang lain berbuat jahat kepada kita, itu bukan tugas kita untuk membalas. Itu tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus punya sifat pemaaf. Nah, ini yang harus menjadi tolak ukur suri toladan yang harus diikuti oleh kaum milenial. Jangan sampai pertemanan dari kecil sampai dengan besar, kalau bahasa kita CS mat kemana-mana berdua ya, makan sepiring berdua ya kan. Kalau anak laki-laki mungkin sampai rokok sebatang berdua, gara-gara marah berpisah ya kan, gara-gara lisan yang tidak bisa dikontrol karena bisikan setan yang diikuti, akhirnya marah. Dengan marah pecah, persaudaraan jadi renggang, pertemanan jadi renggang. Padahal dengan orang marah apa sih yang dia dapat? Hanya penyesalan. Maka ini bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi semua, jika ada sesuatu hal dalam berdebat, dalam perselisihan, pala harus tetap dingin. Hati tetap dingin, pala juga harus tetap dingin, bermusyawarah mencari titik jalan keluar. Yang terutama saling memaafkan. Jangan sampai ada kata-kata begini kadang-kadang, kagak bakalan saya maafin sampai saya mati. Nauzubillah min dzalik. Orang yang meninggal dunia masih tidak memaafkan kesalahan orang lain, dia meninggal dalam punya urusan, dalam punya masalah yang belum dia selesaikan dan harus dia bertanggungjawabkan. Maka satu hal yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, jadilah orang yang pemaaf. Karena dengan pemaaf kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih sekali Ustaz. Sama-sama. Masya Allah. Salah satu hikmah, satu tetapi beribu manfaat adalah memaafkan. Ketika diri ini dipenuhi dengan segudang rasa pemaaf, gitu ya, yang kadangkala lisan ini sering bercanda tetapi menyakiti. Kemudian yang sekarang milenial adalah tangan ini ya. Sahabat ya, tangan ini mengetikkan sesuatu di dalam status kita ya di media sosial yang kemudian tujuannya untuk siapa dan yang sakit hati siapa. Nyindir ya. Itu nah, apa sih kuncinya? Maafkan. Buka selebar-lebarnya hati kita. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Adam bahwasanya kita pasti dalam hati kita ada bisikan setan dan malaikat. Maka sebisa mungkin kita dalam hati kita maafkan. Mungkin teman kita yang lisannya tidak bisa dijaga itu karena tidak sengaja. Mungkin teman kita yang membuat status menyindir satu dengan yang lain, mungkin karena dia sedang lelah
seperti itu ya. Sehingga ketika kita selalu memiliki sifat pemaaf, dimanapun tempatnya, insya Allah hadir kebahagiaan, begitu ya Ustadz ya. Bertemu si fulan, bertemu si fulan, bertemu si fulan akan selalu bahagia. Ketika kita bahagia, pasti yang dihadirkan kebaikan, bukan begitu Ustaz? Oke, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur insya Allah, dan senantiasa dalam kebahagiaan. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat telah mengikuti kita dalam acara podcast S1 Akuntansi sebagai acara kebanggaan kita semua, yang pada bulan Rabiul Awal ini atau biasa kita sebut dengan bulan Maulid, tema kita adalah milenial. Teman-teman kaum milenial, bagaimana milenial meladani Rasulullah SAW. Dari awal hingga akhir saya Fil Isnaini, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan, kesalahan kalimat-kalimat saya dalam membawakan podcast ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. S1 Akuntansi, Juara, juara, juara.